Keinginan Joko Widodo alias Jokowi untuk terus berkuasa dalam jagat politik Indonesia telah memunculkan sebuah fenomena pendukung Jokowi yang datang dan pergi. Para politisi yang mendekat ke Jokowi adalah politisi senior yang bermasalah atau sudah tidak mendapat tempat layak di partai sebelumnya. Adapun pendukung militan Jokowi yang berbalik arah menjadi pengkritik atau melawan Jokowi adalah kaum intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Aswandi Hasan dalam ngobrol politik Indonesia thepres.id agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, keinginan Joko Widodo alias Jokowi untuk terus berkuasa dalam jagat politik Indonesia telah memunculkan sebuah fenomena pendukung Jokowi yang datang dan pergi. Sejumlah politisi senior mendekat ke Jokowi dengan menjadi pengurus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, partai yang disebut sebagai Partai Keluarga Jokowi. Namun sejumlah akademisi dan intelektual yang sejak awal mendukung Jokowi memilih balik badan dan menjadi pengkritik tajam terhadap langkah dan cara Jokowi. Para politisi yang mendekat ke Jokowi adalah politisi senior yang bermasalah atau sudah tidak mendapat tempat layak di partai sebelumnya. Mereka bergabung ke PSI, partai yang disebut sebagai Partai Keluarga Jokowi, dengan menjadi pengurus atau pendukung militan Jokowi. PSI yang semula identik dengan Partai Anak Muda kini menjadi lebih berwarna dengan kehadiran politisi senior pindahan dari partai lamanya. Adapun pendukung militan Jokowi yang berbalik arah menjadi pengkritik atau melawan Jokowi adalah kaum intelektual yang terdiri dari akademisi, pengamat, jurnalis, dan budayawan yang tersadar atau berubah arah setelah terungkapnya banyak fakta tentang pelanggaran dan kebohongan yang dilakukan Jokowi selama ini. Beberapa nama yang dalam kategori ini diantaranya: 1. Muhammad Sobari, dengan latar belakang yang kompleks sebagai budayawan, akademisi, peneliti, jurnalis, dan kolumnis. Muhammad Sobari tampil sebagai diehard Jokowi. Dengan kepiawaian bicara dan menulisnya, Kang Sobari, sapaan akrabnya, membela Jokowi dengan menyerang tokoh yang dianggap sebagai lawan atau pesaing Jokowi. Anies Baswedan yang sering diidentikan sebagai kutub seberang Jokowi kerap menjadi sasaran dan kritik Kang Sobari. Anies itu cita-cita hidupnya itu berkuasa. Saya akan membaca gerak-geriknya yang saat ini dan ditarik ke belakang bertahun-tahun yang lalu ketika menjadi staf saya, kata Muhammad Sobari di kanal YouTube 2045 TV, Senin 5 Desember 2022 lalu. Demi membela Jokowi ketika itu, Sobari mendowngrade Anies sebagai anak bawang yang minim pengalaman dan rendah jam terbang. Namun seiring waktu, Muhammad Sobari tiba-tiba tersentak dan mengaku sebagai orang yang telah tertipu oleh Jokowi bersama dengan jutaan ilmuwan lainnya. Tapi berjuta-juta itu kan tertipu ya. Biasa saja kita tertipu itu, nggak apa-apa. Ya ketika tertipu kita tidak lagi mendukung, ucap Sobari, Kamis 12 Februari 2026, usai menjadi saksi ahli untuk Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Kini setelah merasa menjadi korban penipuan Jokowi, Sobari menyebut Jokowi sebagai kesatria penipu yang telah terbuka topengnya yang akan menempati tempat yang sangat hina. Dia akan memakan hasil tipuannya sendiri. Dia akan meminum air gorong-gorong penipuannya, ujar Sobari dengan mengebrak meja di podcast Forum Kajian TV 16 Februari 2026. Ucapan dan kritik tajam yang dulu digunakan untuk membela Jokowi, kini digunakan Sobari untuk menyerang Jokowi. Dengan cara itu, seorang Muhammad Sobari seolah ingin menebus kesalahan atau menghapus jejaknya sebagai pendukung dan pembela militan Jokowi. 2. Gunawan Muhammad. Dikenal sebagai sastrawan, penyair, esais, dan jurnalis terkemuka Indonesia, Gunawan Muhammad pernah tampil sebagai kesatria utama pembela Jokowi. Reputasi sebagai pendiri majalah Tempo cukup menjadi latar depan untuk menakar kapasitas intelektualnya. GM, panggilan akrabnya, berperan penting membela Jokowi ketika viralnya artikel berjudul Widodo Smoke and Mirror Hide Hard Truth yang dipublikasi di Asia Times yang berbasis di Hong Kong pada 23 Januari 2018 lalu. Artikel yang ditulis jurnalis John Macbeth itu menyoroti Jokowi dan para pembantunya yang disebut sebagai master atau ahli dalam permainan asap dan cermin, smoke and mirrors, yang diadopsi dari trik yang digunakan para pesulap. Artikel itu mengkritik program Jokowi dan prestasi Jokowi sebagai presiden sebagai trik yang tak sesuai dengan fakta di lapangan. Gunawan tampil membawa tameng dengan menyebut artikel Macbeth itu memicu kehebohan karena digunakan oleh lawan dan musuh politik untuk menyerang Jokowi. Pertama, sudah bisa diperhitungkan bahwa lawan Presiden Jokowi akan memanfaatkan tulisan seperti itu. Dan sebaliknya, para pendukung akan marah. Dalam politik dan menjelang pemilihan umum itu hal yang lumrah, tulis Gunawan di akun Facebooknya.
5 tahun setelah pembelaan heroiknya itu, GM terlihat menangis di depan Rossi yang mewawancarainya di Kompas TV Kamis 2 November 2023. Tangis dan kekecewaan yang teramat dalam tumpah ruah dari wajah tuanya. Saya dulu memilih Jokowi dan bekerja agar dia menang. Tapi kini saya merasa dibodohi. Jika nanti Prabowo Gibran atau Jokowi menang, kita dan generasi anak kita akan mewarisi kehidupan politik yang terbiasa culas, nepotisme yang menghina kepatutan, lembaga hukum yang melayani kekuasaan, kata Gunawan Muhammad di sela air matanya. Kini penulis catatan pinggir itu sudah jarang terdengar, seperti meminggirkan diri setelah melampiaskan kekecewaannya terhadap Jokowi. Yang ketiga, Eros Jarot. Eros Jarot adalah seniman multitalenta Indonesia, komposer, sutradara, dan politikus. Eros Jarot merupakan salah satu tokoh yang mendukung Jokowi pada awal pencalonannya di 2014, yang terkesima dengan citra Jokowi sebagai sosok genuin, bersahaja yang akan memperbaiki Indonesia. Eros pernah tampil membela Jokowi tahun 2014 dari para pengkritik yang menantang Jokowi untuk membuktikan omongannya mengatasi banjir Jakarta selama 2 tahun. Hanya orang bodoh yang minta Jokowi menyelesaikan banjir itu dalam 2 tahun, kata Eros kepada Tempo di Jakarta 28 Januari 2014 lalu. Namun dalam perjalanannya, Eros merasa Jokowi sudah berubah dari sosok aslinya dan melakukan berbagai cara untuk tetap berkuasa. Eros menyebut dirinya sudah dibohongi Jokowi sejak periode pertama Jokowi berkuasa. Kini dalam banyak kesempatan, Eros menjadi pengkritik yang mengingatkan Jokowi atas jalan politik yang ditempuhnya selama ini. Ini memang yang paling luar biasa ya, saya sedih. Bagaimana Jokowi berhasil merusak peradaban kita sebagai bangsa, ujar Eros di Jakarta Selasa 26 November 2024. Eros pun kerap tampil memberi semangat dan dukungan kepada Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa mengungkap ijazah palsu Jokowi. Keempat, Islah Bahrawi. Islah Bahrawi dikenal sebagai Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia atau JMI yang banyak berbicara tentang jaringan terorisme domestik dan global. Karena kemampuannya itu, Islah dijadikan sebagai staf ahli di Mabes Polri. Islah sendiri menyebut dirinya Nadine sejak lahir, meskipun bukan pengurus struktural di Nahdlatul Ulama. Islah menjadi pendukung Jokowi dengan alasan tidak mau Prabowo jadi presiden. Alasan itu pula yang membuatnya bertahan untuk terus mendukung Jokowi selama 2 periode. Islah adalah bemper Jokowi menghadapi serangan politisasi agama dari kelompok yang disebutnya intoleran. Titik balik Islah Bahrawi terjadi ketika Jokowi memaksa cara untuk menaikkan anaknya Gibran menjadi wakil presiden. Putusan MK yang meloloskan Gibran ikut pilpres dinilai Islah sebagai sikap haus kekuasaan Jokowi. Dia pun mengaku telah salah bersikap mendukung Jokowi selama ini karena ternyata Jokowi bermain sandiwara murahan demi mendapatkan kekuasaan bagi keluarganya. Kami salah Pak selama ini, menganggap Bapak terlalu setengah berhala. Ternyata manusia biasa yang haus kekuasaan juga. Semoga Tuhan tidak merestui semua sandiwara murahan ini. Kami muak, kata Islah melalui akun X-nya, mengomentari postingan video Jokowi di akun X @Jokowi Oktober 2023 lalu. Belakangan Islah banyak bersuara untuk mendorong agar Jokowi diperiksa dalam sejumlah kasus korupsi para menteri era Jokowi. Sobat The Press, selain dari individu dan tokoh yang terang-terangan berbalik arah dan menjadi pengkritik Jokowi, sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta jauh-jauh hari sudah menyatakan menolak cara dan langkah Jokowi yang dinilai merusak demokrasi dan tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebanyak 32 universitas sudah menyatakan sikap menolak Jokowi sejak tahun 2024 lalu. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa dalam perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.